Halo semuanya, selamat datang di Fuentes dengan aku, Mas L. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar channel ini tuh bisa berkembang dan ya mungkin bisa dapat uang dari sini ya kita ya. Aku cuman berharap aja kayak gitu ya. Siapa tahu kan ya dari channel ini aku bisa mendapatkan uang gitu. Dan jadi aku ini sekarang mau membahas tentang meteor. Jadi pada awal Oktober 2025 kemarin, warga Cirebon digemparkan oleh fenomena langit yang luar biasa, yaitu munculnya bola api yang melintas sangat cepat di langit, disertai dengan dentuman suara yang cukup nyaring dan terasa hingga beberapa rumah di sekitarnya. Kejadian itu sempat memicu berbagai spekulasi di masyarakat ya, mulai dari dugaan sampah antariksa hingga fenomena langit langka yang jarang terjadi. Bahkan ada yang bilang kemarin itu kalau ini tanda-tanda kiamat lah atau apa gitu kan ya. Dalam video kali ini, aku akan membahas kronologi lengkap dan singkat dan detail tentang meteor Cirebon, penjelasan ilmiah dari para pakar dan juga fakta-fakta penting yang perlu kalian ketahui. Gak lupa semua informasi diambil langsung dari sumber berita resmi yang bisa kalian baca sendiri di deskripsi video. Itu selalu aku kasih, Rek. Seperti biasanya, channelku ini tuh minim gambar ilustrasi, jadi aku hanya ngasih foto dan gambar yang ada aja, gitu. Aku malas ngasih foto-foto gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tinggal cucian, nyetrika, sambil ngapain aja, terserahlah kalian bebas dengerin ini gitu ya. Ya udahlah ya, nggak usah basa-basi lama-lama nantinya malah panjang. Jadi mari kita bahas beritanya. Semua peristiwa ini terjadi pada Minggu 5 Oktober 2025, sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Warga Cirebon itu melaporkan melihat sebuah bola api melintas dari arah barat daya menuju timur laut. Jadi bola api itu melintasi selatan Jawa hingga ke pantai utara, dan beberapa warga itu bahkan mendengar dentuman keras, dan ada juga yang merasakan getaran ringan di rumah-rumah mereka. Sehingga fenomena ini tuh menjadi perbincangan hangat di media sosial. Memang rame banget. TikTokku itu isinya video-video hoax juga banyak itu. Sementara itu ya, warga Tasikmalaya, Jawa Barat itu juga melaporkan melihat meteor, namun tanpa suara dentuman. Begitu pula dengan warga Tegal dan juga Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka itu juga sempat menyaksikan meteor melintas, dan fenomena itu sempat membuat heboh media sosial dengan berbagai video dan foto yang diunggah masyarakat atau warga gitu ya. Kemudian ya, BMKG itu memastikan bahwa peristiwa itu melalui sensor seismik yang berada di Astana Japura, Cirebon dengan kode ACJM. Sensor ini tuh mencatat adanya getaran signifikan pada pukul 18.39 waktu Indonesia Barat. Sementara rekaman CCTV itu menunjukkan meteor melintas beberapa menit sebelumnya, yaitu tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Profesor Thomas Jamaluddin dari BRIN itu menegaskan, objek yang dilihat masyarakat itu memang meteor dan bukan sampah antariksa. Beliau juga menjelaskan ya, bahwa jika itu adalah sampah antariksa, harusnya kecepatan geraknya itu tidak akan setinggi yang terlihat di rekaman CCTV. Dan pastinya juga tidak akan menimbulkan gelombang kejut atau dentuman yang membuat getaran terasa di permukaan bumi gitu ya. Itu kata profesor tersebut. Dan hal ini ya tentunya menimbulkan penjelasan ilmiah dari berbagai pengamat-pengamat antariksa ya. Di antaranya penjelasan tersebut itu adalah bahwa meteor ini termasuk jenis meteor airburst, yaitu meteorit yang meledak di atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Jadi ketika meteorit itu memasuki atmosfer, tekanan udara itu meningkat secara drastis, sehingga batuan meteor itu tidak mampu menahan tekanan tersebut dan pecah di udara. Akhirnya menghasilkan cahaya terang dan dentuman yang sangat kuat. Pakar dari Universitas Negeri Surabaya itu menjelaskan, fenomena meteor airburst itu seperti ini tuh jarang banget terjadi gitu, dan ini juga jarang banget menimbulkan kerusakan fisik atau mungkin kawah. Namun ya, gelombang kejutnya itu kata beliau itu cukup terdengar di wilayah yang luas, tergantung ukuran meteorit dan juga ketinggian ledakan di atmosfer. Itu kata profesor tersebut. Dan berdasarkan perkiraan,
Meteor Cirebon itu memiliki ukuran sekitar 3-5 meter. Jauh lebih kecil dibanding dengan meteor Chelyabinsk gimana bacanya ya? Itu dari Rusia ya. Jadi pada 2013 meteor tersebut itu berdiameter 17 meter. Dan meskipun lebih kecil, meteor ini tuh tetap cukup besar untuk menghasilkan ledakan sonik yang terdengar di beberapa kota, serta kilatan cahaya yang cukup terang hingga terlihat jelas oleh mata manusia. Peristiwa meteor ini tuh terjadi bertepatan dengan periode puncak aktivitas meteor Draconid yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 8 Oktober 2025. Bahkan beberapa ahli itu menduga bahwa meteor Cirebon itu mungkin merupakan bagian dari puing-puing jalur orbit komet yang menjadi sumber hujan meteor Draconid. Meski demikian, penyelidikan lebih lanjut itu masih terus dilakukan untuk memastikan hubungan pasti antara meteor ini dan juga hujan meteor tahunan tersebut. Yang jelas, fenomena ini tuh menunjukkan betapa dinamisnya langit dan benda-benda luar angkasa yang terus bergerak di sekitar bumi kita ini ya. Dan kita juga menyadari bahwa ternyata ciptaan Gusti Allah itu benar-benar luas banget. Kita nggak tahu ya, di luar sana, di luar bumi itu ada berapa ribu atau berapa miliar bumi mungkin ada juga ya. Tapi ya, meskipun fenomena itu menggemparkan, tidak ada peringatan dini sebelum meteor melintas. Ada beberapa alasan ilmiah yang menjelaskan hal ini. Pertama, ukuran meteorit terlalu kecil untuk dideteksi jauh-jauh hari. Radar dan teleskop antariksa yang biasanya digunakan untuk memantau benda langit itu berpotensi bahaya hanya mampu mendeteksi objek yang berdiameter puluhan hingga ratusan meter. Sementara meteorit yang ini itu hanya beberapa meter saja, jadi ini nggak ngaruh banget lah ya. Dan penjelasan kedua, atmosfer bumi itu berfungsi sebagai pelindung bumi, pelindung alami bumi. Jadi setiap hari bumi itu menerima sekitar 100 ton debu kosmik yang sebagian besar terbakar habis sebelum mencapai permukaan. Hanya meteorit tertentu yang cukup besar dan keras yang bisa menimbulkan kilatan cahaya, terang, dan juga dentuman yang sangat kuat. Dan fenomena itulah yang dikenal sebagai airburst atau bolide, itu katanya ya. Terus lagi ada penjelasan ketiga ya. Jadi teknologi yang mendeteksi tentang meteor-meteor ini tuh sangat terbatas gitu. Program seperti yang dijalankan NASA itu fokus pada asteroid besar yang berpotensi membahayakan bumi dalam jangka panjang. Meteorit kecil itu hanya bisa diketahui beberapa jam sebelum masuk atmosfer, bahkan kadang tidak terdeteksi sama sekali. Dan penjelasan berikutnya, meteor airburst seperti ini tuh sering terjadi tanpa menimbulkan kerusakan serius. Contohnya ya mungkin seperti meteor Chelyabinsk tadi yang di Rusia itu ya, yang terjadi pada 2013 yang meledak di ketinggian 30 km dan merusak ribuan jendela rumah. Namun, meteor Cirebon itu jauh lebih kecil sehingga tidak menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga atau masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ya, meteor ini tuh tampak seperti bola api bergerak cepat melintasi langit. Saat memasuki atmosfer, gesekan dengan udara itu membuat batuan meteor menyala dan menghasilkan gelombang kejut. Jadi jika kecepatan meteor melebihi kecepatan suara, muncullah ledakan sonik atau dentuman keras yang bisa terdengar hingga beberapa kilometer. Ada pengamat juga ya, nama beliau adalah Pak Budi Dermawan dari ITB. Beliau itu bilang bahwa ledakan sonik ini tuh menandakan bahwa meteor itu telah pecah di udara dan meteor berbasis karbon itu lebih rapuh dan mudah hancur, bahkan pada kecepatan rendah. Sedangkan meteor berbasis besi atau batu besi itu membutuhkan energi lebih besar agar bisa pecah. Nah, dari karakter ledakan sonik meteor Cirebon ini, Pak Budi itu memperkirakan bahwa meteor ini tuh termasuk tipe batu besi atau besi. Itu kata Pak Budi. Meteor Cirebon itu tidak menimbulkan kerusakan berarti ya. Getaran rumah itu hanya dirasakan sebagian warga aja. Dan kebakaran yang sempat beredar di media sosial itu dipastikan tidak ada kaitannya dengan meteor. Ya mungkin kalian bisa melihat lah ya, banyak video yang tersebar di media sosial yang sebenarnya berasal dari peristiwa lain. Jadi kalau misalkan kalian melihat video-video meteor yang merusak bumi atau apa, kalian jangan percayalah dengan video-video nggak jelas itu ya. Itu hoax sampah gitu. Jadi jangan mudah percaya gitu ya. Karena ya gimana ya, banyak kan manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab bikin berita seenaknya dan ngawur lagi ya.
Jadi kalian harus hati-hati dengan hoax. Indonesia yang berada di Khatulistiwa itu memang beresiko menjadi jalur jatuhnya meteor. Tetapi sebagian besar meteorit itu akan habis terbakar di atmosfer. Meteor yang sampai ke permukaan bumi itu disebut meteorit dan bisa jatuh di laut, hutan, atau mungkin wilayah-wilayah terpencil. Sehingga ya resiko membahayakan manusianya itu relatif kecil. Peristiwa meteor Cirebon itu bisa dijadikan edukasi ya buat kita semua, bagi masyarakat Indonesia gitu, agar lebih sadar akan bencana antariksa. Dan fenomena itu adalah bagian dari dinamika alami ruang angkasa yang sulit diprediksi, sehingga tidak perlu menimbulkan kepanikan yang berlebihan gitu ya. Lagi-lagi kalian jangan percaya sama berita-berita sampah yang ada di TikTok gitu ya. Banyak banget di Facebook, TikTok itu berita sampah itu nggak karu-karuan gitu ya. Emang goblok-goblok banget orang yang bikin video itu. Profesor Thomas itu juga memastikan ya bahwa bumi itu masih aman dari asteroid besar yang bisa menghancurkan kehidupan. Setidaknya mungkin hingga 100 tahun ke depan ya itu mungkin kita wis mati kabeh ya. Dan itulah kronologi lengkap dan penjelasan ilmiah mengenai Meteor Cirebon 2025. Semoga video ini tuh bisa menambah wawasan kalian tentang meteor dan juga resiko antariksa. Maaf kalau misalkan penjelasanku tuh kurang gimana-gimana gitu ya, karena aku di sini juga lagi belajar ngomong atau storytelling gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kritik, saran tentang ide-ide kasus yang ingin dibahas, silahkan kalian komentar aja. Ya intinya kalau misalnya kalian nggak paham, silahkan kalian komentar aja lah di kolom komentar gitu ya. Bebas di sini. Kalian boleh komentar apapun. Mau kalian mengkritik, mau kalian meso, mau kalian terserah lah. Tapi kalau bisa yang sopan aja sih. Ya mungkin itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus Fuentes. Dan jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan notif dari aku. Suaraku capek banget aku ngomong tuh anjir. Udahlah, makasih dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye-bye.